Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Oki. Selamat siang Pak Win. Selamat siang. Sudah siang ya, sudah Iya. pukul 10.30 sekarang. Gimana kabarnya Pak Win? Alhamdulillah luar biasa. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Pak Oki, sehat? Alhamdulillah Pak Win sehat. Iya. Kantong juga sehat alhamdulillah. Baik Pak Win, fokus pendampingan individu kedua kali ini kita mengusung tema tentang perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Kemudian ada 4 fokus pendampingan, diantaranya nanti kita akan berdiskusi tentang refleksi diri, lingkungan belajar di sekolah. Kemudian yang kedua, refleksi perubahan diri setelah Pak Win mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Kemudian diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil pemetaan di Loka 1 kemarin, yang sudah kita laksanakan tanggal berapa ya? 16 ya? Sabtu yang kemarin itu ya, Loka 1 itu. Kemudian fokus pendampingan yang terakhir yaitu mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan ke kepala sekolah dan warga sekolah dengan moderasi oleh pengajar praktik, yaitu saya sendiri. Iya. Kemudian dokumen-dokumen yang sudah dibutuhkan sudah ada Pak Win? Sudah Pak. Coba saya lihat. Oke, coba. Baik, di 15 menit awal ini Pak Win, kita akan melakukan kegiatan refleksi tentang lingkungan belajar di sekolah Pak Win ya. Kira-kira Pak Win, bagaimana bentuk dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak saat ini? Karena sekarang sudah memasuki bulan kedua ya, sudah 2 bulan tapi masih kurang ya, 1,5 bulan ya kita belajar. Silakan Pak Win. Alhamdulillah Pak Oki, kalau dari kepala sekolah beliau sangat mendukung, bahkan sampai semalam pun saya minta izin untuk pelaksanaan pendampingan ini. Beliau merespon dengan sangat baik, lanjutkan dan memberikan semangat pada saya untuk meneruskannya dan lanjut ke rekan-rekan kerja. Ada beberapa guru yang sudah saya hubungi dari kemarin untuk persiapan hari ini. Jadi insya Allah menurut saya rekan guru juga sangat mendukung apa yang sedang saya ikuti ini. Oke. Selain itu Pak Win, kira-kira bentuk dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah serta rekan sejawat saat ini bagaimana Pak Win? Pak sekolah memberikan dukungan, juga menginstruksikan pada Wakur bahwa untuk pelaksanaan pendampingan hari ini kebetulan saya memang ada jadwal pelajarannya. Jadi selanjutnya Wakur juga berpesan untuk pada saat jam dikasihkan dulu tugas, diberikan dulu materi di kelas 10.3 tadi. Selanjutnya kalau dari rekan juga ada tadi membantu mempersiapkan ruang perpustakaan ini sebagai tempat kita melaksanakan pendampingan individu kedua ini Pak Oki. Itu Pak Oki. Gitu ya. Jadi sudah sangat sekali dukungan yang didapatkan oleh Pak Win baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Alhamdulillah. Kemudian kita beralih ke tantangan Pak Win. Kira-kira tantangan yang Pak Win hadapi selama menjalani pendidikan guru penggerak di angkatan 11 ini, kira-kira tantangan yang menurut Pak Win ini begitu berat atau tantangan ini harus diselesaikan dengan bentuk kolaborasi dan lain sebagainya. Nah itu kira-kira tantangan yang kini dihadapi oleh Pak Win, apa saja itu Pak Win? Salah satu tantangan yang saya hadapi tetap yaitu di stabilitas sinyal, koneksi sinyal di daerah sini masih, karena kebetulan kalau mau buka LMS, mau buka tugas-tugas itu, jujur
terkendala pada saat buka LMS itu terbuka tapi dia muter-muter masih. Jaringan Iya, internet jaringan kita tidak ya. stabil. Makanya saya siasati mengerjakannya pada saat sudah di rumah dari sore sampai malam gitu. Kemudian juga yaitu yang kedua, kendalanya masih setelah dikomunikasikan ada juga masih rekan yang masih tidak peduli atau tidak merespon. Bahkan pernah saya tanyai, kenapa tidak ada responnya? Oh, ternyata lagi itu tadi satu, mereka tidak membaca komunikasi yang saya sampaikan di WA grup SMA itu Pak Oki. Dan insya Allah memang intinya kendala tadi dari komunikasi yang terus dan dicek kembali, kendala-kendala itu ya insya Allah bisa diatasi Pak Oki. Salah ya. Nah, kira-kira apa yang akan Pak Win lakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang sudah disebut oleh Pak Win tadi? Ya, misalnya saya komunikasikan di grup WA guru SMA bahwa akan ada pelaksanaan ini. Kemudian saya cek tes pagi tadi, persiapannya di perpustakaan, alhamdulillah sudah siap. Kemudian dengan beberapa orang guru. Kita akan merefleksi diri tentang perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Nah, kira-kira apa saja yang sudah Pak Win pelajari pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3 ini? Ya, di modul 1.1 itu adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu yang menyadarkan saya bahwa pendidikan memang harus berpihak pada murid, menuntun peserta didik itu sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, sehingga mereka nanti bisa selamat dan bahagia, ya kan, sebagai anggota masyarakat maupun sebagai individunya nanti. Lanjutnya di modul 1.2 saya mempelajari nilai-nilai dan peran guru penggerak yang seyogyanya memang sudah saya tergerak dan bergerak, kemudian berkaitan dengan peran tersebut saya akan menggerakkan minimal rekan kerja saya di sekolah ini. Di modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak, kemudian di situ kami diajarkan bagaimana membuat visi sekolah, mulai dari visi pribadi masing-masing, dijabarkan menggunakan inquiry apresiatif dengan tahapan-tahapan bagja yang telah dikuatkan sampai dikuatkan materi kami, penguatan materi dari instruktur di minggu lalu hari Jumat dengan Ibu Supriyatin, bahwa di sini visi guru penggerak itu memang tidak serta-merta bisa terwujud. Ini adalah visi pribadi masing-masing yang kemudian akan dirumuskan menjadi satu kesatuan, yaitu jadi visi institusi nantinya, di mana nanti semua pembelajaran yang kami ambil dari 1.1 sampai 1.3, hal yang positif yang sudah kami terapkan, yaitu pembiasaan yang baik, terutama untuk peserta didik di SMA Negeri 1 Merapi Selatan ini, Pak Oki. Artinya yang sudah Pak Win pelajari di modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut KHD, kemudian 1.2 itu tentang nilai dan peran guru penggerak, serta di modul 1.3 ada visi guru penggerak, Pak Win ya. Iya. Nah, kira-kira dari pelajaran yang sudah Pak Win dapatkan di pendidikan guru penggerak ini, apakah sudah diimplementasikan di kelas, dan contohnya bagaimana, Pak Win? Iya. Saya mulai merubah paradigma atau pembelajaran saya yang selama ini saya bawa pembelajaran KBM saya, terutama saya pembelajaran bahasa Inggris,
harus melibatkan murid, mulai dari awal diawali dengan ice breaking, kemudian memotivasi siswa dan semuanya. Saya sadar betul bahwa seorang guru itu tugasnya menuntun agar peserta didik ini sampai ke ujung tujuannya, yaitu selamat dan bahagia. Materi pun saya sampaikan dan saya minta untuk peserta didik terlibat, mulai dari panca indera, kemudian bentuk kolaborasi mereka antar siswa maupun nanti respon peserta didik kepada saya, gitu. Oke. Contohnya kalau dalam pembelajarannya Pak Win kan bahasa Inggris ya, di SMA Negeri 1 Merapi Selatan ya. Nah, yang sudah diterapkan dalam kegiatan pembelajaran bahasa Inggris di kelas sesuai dengan modul 1, 2 dan 1.1 sampai 1.3 ini apa saja Pak Win? Ya, kalau di kelas 10, saya mengajar kelas 10 juga mereka sudah saya minta untuk speak up, untuk bisa berbicara. Berbicara di sini mereka harus mampu minimal, sekarang ini materinya baru sampai how to introduce myself, gitu. Bagaimana mereka memperkenalkan diri pribadi di depan kawan-kawan. Oke. Kelas 10 sudah ada itu, seperti mengajak siswa istilahnya ya, untuk speak up tentang apa yang mereka dapat dari pembelajaran tadi. Baik. Kemudian Pak Win, bagaimana perasaan Pak Win setelah menyelesaikan modul 1.1 sampai 1.3 ini? Ya, yang saya dapati, yang saya rasakan bahwa saya masih harus terus berbenah, Pak Win. Ternyata masih banyak sekali kekurangan dari saya, bahwa seorang Winarto selama ini masih banyak terlalu memfokuskan pada bagaimana nilai yang harus diperoleh. Sementara saya sadar sebenarnya prosesnya yang diutamakan. How to make the students to speak up in front of the public. Bagaimana membuat peserta didik itu mampu berbicara, salah satunya keterampilan yaitu berbicara bahasa Inggris di depan umum. Itu memang membutuhkan kesadaran dari saya, harus mereka itu yang banyak bicara itu, Pak Oki. Karena juga nantinya ke depan mereka kan akan, salah satu manfaatnya itu menggunakan keterampilan berbicara ini. Jadi saya minta satu, jangan malu-malu, gitu kan. Meskipun nanti ada salahnya itu wajar dalam belajar, itu terus saya tekankan pada peserta didik. Ayo ngomong gitu. Tapi tetap ngomongnya memakai aturan. Misalnya saya juga harus ditegaskan, berbicara yang saya maksud adalah berbicara di depan umum, gitu Pak Oke. Untuk melatih anak-anak supaya mentalnya bagus ketika berbicara di depan umum, Pak Win. Baik sekali Pak Win. 15 menit sudah berlalu Pak Win. Sekarang kita ke rencana merintis komunitas praktisi. Ini kita punya waktu 20 menit Pak Win ya. Di Lokas 1 kemarin kita sudah belajar tentang itu, kita membahas tentang komunitas praktisi di sekolah kita masing-masing. Nah sekarang dalam komunitas praktisi, posisinya Pak Win itu di mana sih dalam komunitasnya praktisi Pak Win seperti itu? Ya, alhamdulillah kami sudah ada MGMP bahasa Inggris. Awalnya itu SMA dan SMK gabung. Nah, kita ada kemarin juga guru-guru senior seperti Pak Safiral, guru bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Lahad, yang terus membina kami, membimbing. Kemudian ada juga Mem Tinon, guru bahasa Inggris di SMA Santo Yosef Lahad, yang selama ini terus memberikan sumbangsinya baik secara materi maupun imateri terhadap pengembangan dari MGMP bahasa Inggris. Kemudian pada 2016 kami kan kembali ke pegawai provinsi, kembali ke koordinasi di Dinas Pendidikan Provinsi.
Nah, di situ terpisah kami untuk MGMP SMA dan SMK, karena di situ dilihat pada saat itu kompetensi dasarnya memang berbeda antara SMA dan SMK. Perbedaan itu juga masih tetap berjalan dan kami terus koordinasi untuk melaksanakan, minimal kami melaksanakan kemarin ada IHT, in-house training, juga ada kemarin pada saat kemudian ada anggota kami Memnilawati selaku koordinator untuk mengaktifkan komunitas belajar di PMM. Nah, kemudian sudah hasil koordinasi, saya Winarto ditunjuk sebagai ketua, Memnilawati sebagai koordinatornya, kemudian ada lagi sekretarisnya Ibu Nur Hayati. Nah, saat ini kami pun sudah koordinasi dengan senior guru bahasa Inggris. Kebetulan Pak Basli ini, Kepala SMA Negeri 4 Lahat itu selama ini adalah pembimbing MGMP tingkat SMA Kabupaten Lahat. Kami hubungi guru bahasa Inggris di situ, ada Miss Nova, untuk koordinasi terlebih dahulu tindak lanjutnya supaya Kombel, komunitas belajar bahasa Inggris SMA di PMM itu akan aktif, itu Pak. Oke. Bagaimana kalau tadi kan yang Pak Win bicarakan itu komunitas istilahnya luar sekolah ya? Ya. Lingkupnya mungkin Sumatera Selatan, mungkin atau Kabupaten Lahat itu Pak Win? Itu nanti sifatnya Sumsel jadinya. Sumsel, ya? Karena dia sudah mengatasnamakan Dinas Pendidikan. Oke. Nah, artinya kalau di lingkungan sekolah Pak Win sendiri, apakah sini sudah mulai merintis komunitas praktisi dan mendapatkan dukungan awal seperti itu Pak Win? Ya, oke. Lanjut. Untuk komunitas praktisi di SMA ini Pak Oke, kalau dari yang saya bahasa Inggris, saya terus mengajak rekan tadi termasuk saya, kan hanya bertiga. Nah, terus untuk saling memberi info gitu, terutama kalau saya dapati misalnya untuk ikuti pembelajaran mandiri di PMM. Nah, saya ajarkan pada rekan-rekan yang 2 orang itu agar mereka juga bisa ikut berpartisipasi. Selanjutnya juga kemarin tentang pengisian kinerja juga saya ajak. Nah, itu baru sifatnya seperti itu, Pak, sharing. Artinya komunitas yang ada di SMA Negeri 1 Merapi Selatan ini sudah mulai terbentuk ya? Iya. Tinggal nanti bagaimana cara Pak Win selaku pemegangnya ya. Kalau dalam kegiatan webinar itu kan sudah bisa dibuat Pak Win ya. Hal menarik yang menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktisi Pak Win apa saja itu? Iya. Saya dapati bahwa dalam komunitas praktisi ini yaitu sharing informasi, pengalaman-pengalaman penting sebagai seorang guru atau pendidik di sekolah ini. Kemudian ternyata setelah sharing muncul kebersamaan, growing bersama, tumbuh bersama, bukan saya sendirian. Sukses jadi, berjamaah istilahnya. Iya, kawan-kawan juga ikutan gitu, Pak. Oke. Ya, baik. Kira-kira Pak Win, strategi apa saja sih yang akan Pak Win lakukan untuk segera memulai komunitas praktisi di lingkungan sekolah Bapak sekarang? Ya, saya akan terus merealisasikan bahwa komunitas belajar bahasa Inggris itu akan aktif. Di situ sudah terlihat jelas salah satu syarat yang harus dipenuhi yaitu menyelesaikan 1 aksi nyata di PMM. Kemudian nanti setelah bergerak, kami juga akan mengadaptasi program-program dari kombel-kombel lain. Saya intip, saya pernah ikuti juga ada kombel dari Ogan Ilir, terus ada kombel dari Seksu, kemudian juga ada kombel yang dikomandoi oleh IGI Sumsel. Nah, di situ program-programnya salah satunya yaitu
minimal melaksanakan webinar untuk anggota bebas, dapat ilmu, dan insya Allah dapat sertifikat minimal yang 32 jam itu Pak Oki. Iya. Iya. Artinya sudah mulai bergerak ini ya. Iya. Banyak juga komunitas-komunitas praktisi di luar sini yang makin kesini dia makin bagus, makin banyak pergerakannya. Iya Pak. Kira-kira rencana Pak Win ke depannya ini untuk meningkatkan komunitas praktisi yang sudah dibentuk di SMA Negeri 1 Merapi Selatan ini apa saja Pak Win? Ya, ya Yang minimal sudah menjadi rencana ke depannya nanti. benar. Minimal nanti juga ada kombel SMA Negeri 1 Merapi Selatan. Ya itu ya. Itu. Sudah ada seperti itu nanti. Iya. Dibuat webinar dan lain Iya. sebagainya. Iya. Di PMM itu sudah menjadi wadah bagi kita guru Pak Win ya. Iya. Baik, selanjutnya Pak Win ada 110 menit kita akan berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Kita akan mempersiapkan segala bentuk dokumen-dokumen yang akan Pak Win sajikan pada kegiatan praktik ini. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara kegiatan pendampingan individu kedua, pendidikan guru penggerak, Badan Guru Penggerak Sumatera Selatan, Angkatan 11-16 Kabupaten Lahad, Selasa 30 Juli 2024. Pembuka. Pengarahan pengajar praktik Bapak Oki Praminto SPD. Penyampaian visi guru penggerak Bapak Winarto SPD MPD. Tanya jawab, terakhir penutup. Baik, sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita melafalkan lafaz basmalah. Yang pertama, pembuka. Pengarahan pengajar praktik Bapak Oki Praminto SPD. Kepada Bapak Oki, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Moderator. Pak Win juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi banyak nikmat, terkhusus nikmat kesehatan yang insya Allah sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat beliau juga, berkat yang Maha Kuasa juga, kita bisa berada di sini Bapak Ibu sekalian beserta anak-anak yang Bapak cintai. Tema pendampingan individu 2 calon guru penggerak, dalam hal ini Pak Winarto sebagai CGP dari SMA Negeri 1 Merapi Selatan. Di sini merupakan visi dan prakarsa perubahan yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Winarto hasil dari belajar selama 3 minggu belakangan ini. Dalam kegiatan pendampingan ini Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Pak Winarto ingin mengajak guru, harusnya di sini ada orang tua juga Pak Win ya, karena harusnya dalam kegiatan menyatukan visi ini semua stakeholder itu harus ada, selain guru, kepala sekolah, murid, juga orang tua wali murid. Karena namanya visi dan misi sekolah itu prakarsa perubahan sesuai bagja yang sudah dipelajari kemarin oleh Pak Winarto, merupakan salah satu wujud dari modul guru penggerak ini. Nah, dalam kegiatan diseminasi yang akan disampaikan oleh Pak Winarto nanti, silakan lakukan diskusi sesuai kesepakatan bersama Bapak Ibu sekalian, juga anak-anak ya, anak-anak juga boleh bersuara dalam kegiatan ini. Ketika nanti Pak Winarto menyampaikan apa-apa yang telah disiapkan oleh Pak Win dan itu tidak berpihak kepada anak-anak, maka anak-anak boleh bukan membantah ya, boleh mengemukakan pendapatnya, Pak Win, kami sepertinya tidak cocok dengan visi ini, tidak sesuai dengan keadaan kami, boleh ya. Begitu juga dengan guru, kira-kira visi dan prakarsa perubahan nanti yang akan disampaikan juga tidak nyaman, tidak membuat guru-guru nyaman yang ada di lingkungan sekolah ini, maka kita cari kesepakatan bersama agar antara visi ya, karena visi ini yang akan kita kerjakan. Kalau suatu pekerjaan ini akan membuat kita tidak nyaman sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, maka
itu merupakan hak dari kita, hak mutlak kita untuk merubahnya. Itu saja. Terima kasih atas kerjasama yang sudah terjalin hingga saat ini. Sampai pendampingan individu kedua ini, saya apresiasi terhadap Dewan Guru, Kepala Sekolah, juga anak didik yang sudah membantu CGP Pak Winarto sampai detik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Oki, kami ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya, penyampaian visi guru penggerak Bapak Winarto SPD MPD. Kepada Bapak Winarto, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengajar praktek kami Bapak Oki Praminto SPD, yang kami hormati rekan-rekan kerja, dan yang kami sayangi siswa-siswi, yang pada hari ini kita dapat berkumpul di ruang ini dalam rangka pendampingan individu saya sekaligus diseminasi terhadap visi guru penggerak saya. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, sebelumnya saya ucapkan ribuan terima kasih atas partisipasinya. Berikutnya kita langsung saja, saya akan memaparkan visi guru penggerak. Visi guru penggerak yang akan disampaikan oleh saya, Winarto, CGP 1116 Lahat, SMA Negeri 1 Merapi Selatan. Keterkaitan visi guru penggerak dengan nilai dan peran guru. Jadi ini yang sudah kami pelajari dalam pendidikan guru penggerak, kurang lebih sudah 5 mingguan. Kami paparkan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, kita akan menyusun visi guru penggerak, bahwa dalam menyusun visi pengajaran kita, guru penggerak harus berfokus pada murid. Seperti pernah kami sampaikan, bahwa sekolah pun programnya juga harus berpihak pada murid. Berfokus pada murid agar murid dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Selanjutnya, kami kaitkan terlebih dahulu dengan materi sebelumnya. Ada modul 1.1, 1.2, dan terakhir kami sudah pelajari 1.3. Bahwa keterkaitan antara visi guru penggerak dengan nilai dan peran guru. Nilai guru penggerak itu ada 5. 1, berpihak pada murid. 2, mandiri. 3, reflektif. 4, kolaboratif. Dan 5, inovatif. Kemudian peran guru penggerak tersebut yaitu 1, menjadi pemimpin pembelajaran. 2, mewujudkan kepemimpinan murid. 3, mendorong kolaborasi. 4, menjadi coach bagi guru lain. Dan 5, menggerakkan komunitas praktisi. Selanjutnya, di visi guru penggerak itu berisi bahwa visi guru penggerak harus mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Hal penting lainnya yaitu sebagai berikut. Apabila guru penggerak telah memiliki nilai guru penggerak tadi yang 5 tadi dan menerapkan peran guru penggerak, maka akan mampu mewujudkan visinya yang disusun berdasarkan profil pelajar Pancasila dan pemikiran KHD. Visi tersebut harus terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Selanjutnya, untuk rancangannya nanti kita sebut dengan inquiry apresiatif IA dengan tahapan yang bernama Bagja, BAGJA. Ini tahapannya. Nanti saya jelaskan. Landasan materinya berarti 1, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Seperti saya kemukakan tadi.
Pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar selamat dan bahagia. Nilai dan peran guru penggerak yang kami ambil di sini, nilainya yaitu berpihak pada murid, perannya yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Paradigma inquiry apresiatif, tahapan bagja untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Visinya sebagai berikut. Saya rumuskan terwujudnya siswa yang pandai dalam berbicara. Prakarsa perubahannya yaitu untuk meningkatkan keterampilan berbicara peserta didik. Nah, tahapan bagja BAGJA. B itu kita buat pertanyaan. Tahapan pertama di sini kita akan mencari profil guru yang berhasil meningkatkan keterampilan berbicara pada peserta didik. Mencari tahu cara yang dilakukan guru tersebut dalam rangka meningkatkan keterampilan berbicara peserta didik. Ketiga, mencatat aktivitas yang dilakukannya agar berhasil dalam meningkatkan keterampilan berbicara peserta didik. Berikutnya, mencari tahu situasi di sekolah yang telah mendukung untuk meningkatkan keterampilan berbicara peserta didik. Mendata kompetensi yang telah dimiliki untuk mendukung usaha dalam meningkatkan keterampilan berbicara peserta didik. Tahap berikutnya, A. Ambil pelajaran, yaitu mencari contoh nyata mengenai pembelajaran atau kegiatan yang mampu meningkatkan keterampilan berbicara peserta didik. 2. Melakukan wawancara kepada peserta didik, guru, kepala sekolah, dan orang tua atau wali peserta didik. Seperti yang dikemukakan tadi adalah stakeholder. Warga sekolah itu mulai dari wali murid pun nanti akan dilibatkan. Menyebarkan angket dan mengeksplor keterampilan berbicara peserta didik. Tahap berikutnya G, yaitu gali mimpi. Di sini tahapannya kita akan memikirkan bagaimana membuat deskripsi atau narasi tentang pembelajaran atau kegiatan yang mampu meningkatkan keterampilan berbicara pada peserta didik telah berjalan dengan baik. 2. Menjabarkan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan berbicara pada peserta didik dengan baik. Misal, dengan melakukan pembelajaran metode diskusi. Tahapan berikutnya J, yaitu jabarkan rencana. 1. Membuat gambaran atau narasi diri peserta didik saat mencapai peningkatan keterampilan berbicara. 2. Melakukan pembiasaan keterampilan berbicara. Contoh misalnya dengan tausiah di awal pembelajaran. Tausiah itu sama dengan misalnya kultum, kuliah 7 menit. 3. Membuat perlombaan untuk melatih keterampilan berbicara peserta didik. Tahap terakhir yaitu atur eksekusi. Nanti kita bekerja sama misalnya dengan MGMP, dengan komunitas praktisi pendidikan yang ada untuk memantau perkembangan keterampilan berbicara peserta didik. 2. Mengajak rekan sejawat untuk memiliki kemauan yang sama untuk meningkatkan keterampilan berbicara peserta didik. Membuat kegiatan rutin untuk melatih keterampilan berbicara peserta didik. Nah, demikian paparan saya. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Yuli, lanjutkan. Baik, terima kasih kepada Pak Winarto yang telah menyampaikan visi misi guru penggerak. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin di sini di sesi tanya jawab kami batasi
3 pertanyaan. Kami persilakan untuk ibu dan siswa untuk bertanya. Silakan. Kita Dari wujudkan pertanyaan-pertanyaan ini visinya. pertama, Terwujudnya siswa yang pandai dalam berbicara. Mengenai bakja tadi bisa. Ya, bakja tadi. Ya, silakan Ibu Herma. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah mendengar dan melihat paparan visi guru penggerak, terwujudnya siswa yang pandai dalam berbicara. Nah, tadi Bapak Winarto menyampaikan tentang apa tadi? Bakja. Bakja. Saya mendengarkan Bakja ada tahapannya buat pertanyaan, buat apa tadi ya? Mana tadi? Nah, yang ingin saya tanyakan, Pak, pengertian bakja itu sendiri apa dulu? ya. Nah, kan itu kan ada tahapan ambil pelajaran, materi, terampilan. Mohon penjelasannya, pengertian dari bakja sendiri itu, Bapak Wina. Ya. Makasih. Dijawab atau kita tampung dulu? Langsung jawab, oke? Buat Oke, kita langsung jawab dulu ya, biar sama-sama. iya. Jawab. Oke, terima kasih Bu Hermawati SE. Bahwa tadi sudah kami paparkan landasan materinya terhadap visi ini, satu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bahwa kita itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar selamat dan bahagia. Ini akan kita rumuskan sama-sama. Kemudian nilai dan peran guru penggeraknya berpihak pada murid, siswa. perannya mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, dalam mengurai, kan kalau visi itu kan baru bayangan ya, deskripsi. Apa program, apa yang akan dicapai dari sekolah ini misalnya. Nah, tadi sudah dapat, untuk terwujudnya peserta didik yang pandai berbicara. Nah, untuk mengurai dari visi tersebut, ada tahapan-tahapannya yang sudah kami pelajari di BGP ini, pendidikan guru penggerak. Itu salah satunya ada prakasa perubahan. Kita harus prakarsa, punya ide, punya langkah nyata yang akan kita wujudkan, realisasikan untuk mengurai visi tadi jelas. Karena sebagai informasi tadi, nah ini visi yang kita akan rumuskan itu kan harus 1 terukur, 2 konkret, 3 sistematis dan terencana. Nah, semuanya itu akan di-inquiry apresiatifkan. Harus ada dibuat tahap-tahapannya untuk mencapai visi tersebut terrealisasi. Nah, itulah tahapannya kita gunakan istilahnya bakja. Bakja itu ambil akronimnya. Buat pertanyaan, ambil pembelajaran, gali mimpi, jabarkan pembelajarannya, dan nanti terakhir atur eksekusinya. Jadi terakhir itu yang juga sangat penting. Setelah diuraikan rencana, kalau tidak diatur eksekusi, tidak dilaksanakan, juga tidak akan terwujud visi kita tersebut. Nah, makanya tahapannya tadi harus jelas. Nah, itu tadi gunakan dengan bagja, itu akronimnya saja, istilahnya yang akan membimbing pemikiran kita sama-sama. Kalau misalnya visinya sudah ada, terwujud seperti itu, akan kemana arahnya gitu. Untuk konkretnya apa, supaya teraturnya bagaimana, itulah kita gunakan tahapan menggunakan bagja. Nah, di sini, tahapan pertama kita buat pertanyaan. Dari visi yang sudah kita sepakati, buat pertanyaan dulu.
Kira-kira profil guru. Nah, kita lihat profil guru yang biasa melibatkan peserta didik supaya bisa berbicara. Berbicara itu bukan hal yang memang mudah untuk bim salah bim kan, tapi membutuhkan proses. Nah, kita cari dulu profil guru yang bisa berhasil meningkatkan itu. Biasanya memang nanti melibatkan guru-guru bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, ya kan? Nah, termasuk juga nanti melibatkan misalnya nanti ada programnya tausiah tadi kan? Nah, kita libatkan juga guru pendidikan agama Islam. Dia mencari tahu cara yang dilakukan guru tersebut. Nah, itu dalam tahap-tahap ini, ya. Kita nanti cari tahu. Nah, nanti kan ini ada tindakannya di sini. Ya, ini membuat gambarannya, melakukan pembiasaan. Nah, itu. Kemudian diatur terakhir, nanti harus sifatnya memang harus kolaborasi. Program ini kita sampaikan di bidang kesiswaan, kemudian kita sampaikan juga di program OSIS, karena dia melibatkan peserta didik. Itu Bu Herma. Iya, iya. Baik, bagaimana Bu Herma? Apakah bisa disimak tadi dari penjawaban dari Pak Winarto mengenai bagja? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya, silakan yang lain. Untuk selanjutnya, silakan. Siswa apa Ya, Ibu Ani, Ibu Ariani. Terima kasih pada atas waktu dan kesempatannya untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi setelah mendengar penjabaran dari guru pembelajar Pak Winarto, salah satu di antaranya pembelajaran yang diharapkan berdasarkan visi dan misi daripada guru penggerak itu antara lain pembelajaran tersebut berpusat pada siswa atau berfokus pada siswa, sehingga nanti dari pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan itu akan mempunyai efek pengaruh dalam kegiatan pembelajaran pada siswa tersebut, yaitu dapat memenuhi salah satu diantaranya adalah tahapan yang merupakan cerminan daripada pembelajaran itu sendiri, yaitu bagja. Saya ambil dari akronim yang kedua, itu ambil pelajaran. Nah, di dalam ambil pelajaran ini artinya siswa menjadi fokus ataupun menjadi subjek yang menggerakkan mulai dari kepribadian dirinya, sehingga pembelajaran yang dilakukan oleh guru pembelajar sebagai fasilitatornya itu dapat terlaksana dengan baik. Nah, yang saya tanyakan dalam hal ini, selain dari pembiasaan-pembiasaan yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya dari kegiatan pembelajaran, itu apakah bisa menggunakan salah satu metode pembelajaran yang berupa, kalau di tingkat dasar itu permainan, game. Nah, ini termasuk di dalam langkah bagja yang mana? Apakah bisa itu termasuk dalam tahapan ambil pelajaran? Artinya metode pembelajaran yang menggunakan permainan berupa game itu apakah bisa dilaksanakan sebagai salah satu metode pembelajaran untuk siswa? Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ariani Sabartik, kepada Pak Winarto. Silakan. Ya, terima kasih Bu Ariani. Yang ditanyakan tadi dalam tahapan bagjanya
Bu Aryani mengusulkan bagaimana dengan misalnya tekniknya menggunakan game dalam Iya. pembelajaran untuk salah satu cara untuk meningkatkan keterampilan berbicara. Ya, saya setuju. Di sini kan saya di tahapan gali mimpi itu Bu Ani, Ya. kita menjabarkan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan. Nah, itu. Tindakan-tindakannya apa? Ini contohnya nih ya. Contohnya dengan melakukan pembelajaran dengan metode diskusi. Karena kalau misalnya metode diskusi itu jelas sekali kan, ada umpan balik. Kita beri pemantik, pertanyaan-pertanyaan pemantik, kemudian nanti siswanya yang akan merespon. Nah, secara tidak langsung hal tersebut kan akan bisa meningkatkan keterampilan, tentunya keterampilan berbicara. Karena berbicara di depan umum ini yang harus kita biasakan untuk peserta didik. Nah, kemudian juga di situ Bu Aryani memberikan ide bagaimana dengan game. Kalau game pasti itu juga salah satunya teknik yang satu berpihak pada murid, kita fokus pada murid, pembelajarannya menarik, ya kan? Apalagi game itu benar-benar nanti animo dari peserta didik itu untuk semakin semangat belajar itu pasti. Nah, contohnya ini kelas 10 3 kemarin sudah saya kasih pemantik-pemantik yang memang melibatkan mereka belajar lebih semangat, gitu kan? Kemarin mencari pasangan ya, pasangan soulmate-nya silakan, berkoordinasi silakan. Kemarin untuk mengenalkan dirinya, gitu ya. Juga itu adalah bentuk-bentuk keterampilan berbicara. Nah, kalau game saya setuju Bu Ani, kita akan libatkan nanti dalam pembelajaran kita ada gamenya. Satu, pembelajaran yang menyenangkan. Kedua, berkenaan dengan visi kita, yaitu salah satu upayanya untuk meningkatkan keterampilan berbicara peserta didik. Itu Bu Ani ya. Oke. Baik, terima kasih. Bagaimana Ibu Ani? Apakah sudah bisa diterima jawaban yang diberikan oleh Pak Winarto mengenai apakah dapat pembelajaran yang menggunakan game itu diterapkan kepada siswa kita? Baik. Alhamdulillah. Baik, untuk sesi tanya jawab selanjutnya kami persilakan mungkin kepada siswa anak-anak Ibu yang ingin bertanya kepada Pak Winarto mengenai visi guru penggerak ini. Silakan. Silakan, Nak. Ika. Mungkin ada yang tanyakan? Yaitu mengenai. Silakan. Silakan mungkin Ibu. Sudah jelas ya. Alhamdulillah kalau sudah jelas. Alhamdulillah. Berarti sesi tanya jawab cukup ini Pak, atau kita buka satu lagi? Sudah, kalau sudah jelas berarti aman. Sudah, alhamdulillah. Sesi tanya jawab kita dari materi yang disampaikan oleh Pak Winarto mengenai visi guru penggerak sudah dapat dipahami oleh ibu-ibu dan siswa-siswa. Untuk selanjutnya, sebelum kita menutup acara kita pada hari ini, marilah bersama Penguatan dari PP. Oh iya. Penguatan. Selanjutnya kita mendengarkan penguatan dari Bapak Oki Praminto SPD. Kepada Bapak Oki, kami persilakan. Lalu kita tempo hari ya. Baik, terima kasih Pak Winarto Siswa tadi dikasih pertanyaan. beserta anak-anak Dewan Guru sudah mengikuti kegiatan diskusi Siswa nggak tanyain. yang dilaksanakan pada kegiatan pendampingan kedua ini. Beberapa catatan yang saya pantau Pak Win, mohon maaf sebelumnya ya, juga untuk guru-guru yang lain, karena memang
guru-guru yang lain juga baru mendengar Mbak kerja ini, baru di sini Mbak Bewi. Jadi agak kurang kurang nyambung ya apa sih Mbak kerja itu sebenarnya. Yang saya harapkan tadi Pak Win ya, adanya diskusi tadi untuk kegiatan yang sudah dipaparkan oleh Pak Win itu sudah cukup bagus, sangat bagus ya. Tadi saya lihat itu bagaimana alurnya bakja disusun untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Kemudian tadi Ibu siapa tadi Bu? Ibu Aryani. Ibu Aryani. Bagaimana sih kalau games itu kita masukkan untuk memantik minat Siswa. belajar peserta didik tadi. Itu cukup bagus Pak Win, tapi alangkah baiknya kalau tadi harusnya ada kerangka loh Pak Win. Ya, di bakja tadi dibuat pertanyaan, kemudian digali mimpinya di mana, jabarkan dan lain sebagainya. Harusnya tadi ada kerangkanya. Mohon maaf Pak Win ya. Mungkin di situ sudah ada kerangkanya kemarin itu sudah dibuat tapi tidak ditampilkan saja. Kemudian yang belum terlihat bagaimana peserta didik hanya dia membisu. Itu ya. Harusnya anak-anak sekalian itu ayo bawa suasana lokal kalian itu dibawa. Pak, aku tuh di rumah ini Pak apa namanya suka main apa kalian di rumah? Coba kalian gabungkan, kasih ke guru ya. Siapa tahu budaya lokal yang kalian bawa yang sudah jadi mungkin hobi kalian di rumah itu bisa dikembangkan di sekolah ya kepada anak-anak. Kedepannya juga seperti itu ya. Jangan jangan takut dengan guru-guru. Guru-guru ini teman kalian. Guru-guru ini pembantu ya. Membantu untuk menyalurkan minat anak-anak dan lain sebagainya. Jadi ketika anak-anak punya hobi, coba bicarakan dengan guru-gurunya. Siapa tahu dari hobi anak-anak itu bisa dibuat menjadi suatu visi prakarsa perubahan di sekolah ini. Kita jangan muluk-muluk, mari kita ambil dulu yang ada di sekitar kita saja dulu. Jangan terlalu, kalau mimpi tadi Bu Aryani, jangan terlalu tinggi nian. Ya. Kita tidak perlu terlalu berfokus ke terlalu wow itu tidak usah. Ya. Apa yang kita bisa genggam kita genggam, jangan genggam yang tidak bisa kita genggam ya anak-anak sekalian ya. Selebihnya Pak Win overall sudah sangat bagus, desiminasi hasil dari itu sudah ada ya. Nah, dari pertanyaan tadi setidaknya harus dibuat 1 atau 2 Pak Win ya. Tapi kemarin di demonstrasi kontekstual itu sudah dikirim kan, sudah ada, sudah selesai sesuai kelompoknya. Itu saja Bapak Ibu penguatan dari saya selaku pengajar praktik Pak Win. Saya bukan orang berilmu, tapi ada sedikit pengetahuan yang saya dapat selama ini dan harus saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Oki Praminto atas masukannya mengenai visi dan misi yang ditekan oleh Pak Winarto. Oke, sebelum kita tutup, marilah bersama kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Pak Win dari kegiatan diskusi yang sudah dilaksanakan tadi ya. Ya. Kita akan merefleksi proses pendampingan Pak Win dapatkan ketika kegiatan pendampingan ini berlangsung apa saja Pak Win? Ya, ternyata respon dari rekan kerja itu sangat juga memberikan semangat saya Pak Oki dalam diskusi tadi dengan rekan kerja. Rekan kerja memberikan masukan, misalnya tadi seperti Ibu Aryani katakan, bagaimana kalau dia mengusulkan juga ada permainan atau game di pembelajaran yang juga sifatnya untuk merealisasikan dari visi tadi. Kemudian hal yang sudah baik Pak yang perlu diperbaiki lagi di pendampingan individu 3 nanti apa lagi Pak? Adakah itu yang perlu kita perbaiki? Ya, kalau di sini saya memerlukan memang komunikasi dengan rekan kerja, dengan murid. Tentunya insya Allah akan ditingkatkan lebih baik. Oke, untuk persiapan. Artinya perlu jalin komunikasi yang lebih dekat lagi Pak ya, untuk mengkomunikasikan tentang kegiatan PI3. Tentunya. Baik, terima kasih Pak Win. Kegiatan pendampingan individu 3 ini berjalan dengan baik. Saya
mengapresiasi tentang kegigihan Pak Win dalam kegiatan ini, keuletan Pak Win, kemudian ketekunan Pak Win dalam mengerjakan tugas serta memfasilitasi kegiatan pendampingan ini saya apresiasi penuh sekali Pak Win. Kemudian di LMS itu jangan lupa untuk ada umpan balik ya dari guru, kemudian dari kepala sekolah dan murid. Itu Pak Win. Kemudian lembar kuesioner ini tadi jangan lupa juga untuk diupload nanti ya. Oke. Ya, diupload. Dan saya rasa Pak Win dari praktik baik yang sudah Pak Win laksanakan dari modul 1.1, 1.2 dan 1.3 itu sudah sangat baik sekali. Tinggal bagaimana cara Pak Win nanti mempertahankan ke depannya, nanti juga membuat perubahan-perubahan yang lebih signifikan lagi. Saya selaku pengajar praktik Pak Win sangat berbangga hati dengan kinerjanya Pak Win, dengan tugas-tugas yang sudah diselesaikan. Tidak ada tugas yang terlewatkan oleh Pak Win, itu suatu kelebihan yang luar biasa sekali Pak Win ya. Dan kalau dalam kegiatan pendampingan ini saya banyak salah Pak Win, saya minta maaf kepada Yang Maha Kuasa, saya mohon ampun. Kita tutup kegiatan pendampingan hari ini, pendampingan individu 2 pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Oki. Baik. Oh, it's horse. Let's go to problem RD. I get dribble so much at what? Let's go to UKS. What's problem, si Kriadi? RD. What apa itu? Stamit. Apa namanya tadi? Okay, let's take him to UKS. Come on. Nicole, did you watch the film last night at Trans TV? No, I did not. I did my homework. I see I watching the film. It is very interesting. Good morning. Morning, sir. What are you talking about? I asked my friend about the film last night. Oh, But I did not. What is last night? okay. Watching TV is good, but remember, don't forget to do your homework. Okay? Yes, sir. Yes, I will. Okay. Yo.